Halo, shalom. Jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel dalam program Renungan Kehidupan. Bersama saya, hambanya Mazmur Marbun. Hari ini topik kita 4 binatang kecil jadi sumber inspirasi. Kalau untuk menjadikan kita lebih berhikmat, lebih cerdas, lebih memiliki wawasan, tidak salah kita belajar bahkan kepada binatang sekalipun. Karena binatang itu memiliki keunikan. Tapi yang celakanya, ada orang-orang yang berperilaku seperti binatang, itu yang paling celaka. Itu dihindari dari kehidupan kita. Tapi kita melihat, kita belajar untuk menimba, mendapatkan sisi baik dari binatang tersebut. Keempat binatang itu sampai dituliskan dalam Alkitab. Jadi kalau dituliskan dalam Alkitab, tentu ini bukan suatu kebetulan, tapi ini bisa kita jadikan sebuah sumber hikmat, sumber pengetahuan, sehingga kita mendapatkan ilmu yang berguna untuk kita terapkan dalam praktek kehidupan kita ke depan. Apa itu keempat binatang tersebut? Saya akan baca kepada saudara dari Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Yang pertama. Yang kedua, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Keempat, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Jadi keempat binatang itu dicatat dalam Alkitab. Yang pertama disebut semut. Dia bangsa yang lemah dikatakan. Tapi tahu saudara, inspirasi apa yang kita tangkap dari semut ini? Dituliskan dalam firman Tuhan, mereka mengumpulkan makanannya pada musim panas. Artinya mereka tahu kapan waktu bekerja, kapan waktu berkarya, kapan waktu mengumpulkan, kapan waktu menyimpan. Itu mereka tahu. Bukan cuma taunya menghabiskan, memboroskan. Mereka mencari di musim panas. Sehingga di musim hujan, ya mereka berteduh dan menikmati apa yang telah mereka kumpulkan selama ini. Jadi dari sini kita bisa menangkap sebuah pelajaran. Alkitab sudah mencatat bangsa yang lemah. Jadi jangan buat kelemahanmu menjadi alasan. Jangan buat kelemahanmu menjadi dalilmu untuk berhenti berkarya, untuk berhenti menghasilkan. Buat terobosan. Kalau semut aja bisa menghasilkan, apalagi engkau, kita sebagai manusia. Yang kedua, pelanduk. Pelanduk ini binatang yang kecil, binatang yang lemah. Dia tidak punya senjata untuk menangkal, untuk menangkis serangan musuh. Tetapi tahu saudara,
dia punya kiat, dia punya strategi. Nah, itu untuk apa? Untuk survive. Dia punya strategi untuk bertahan dari serangan musuh, sehingga dia tidak mau mati konyol. Olehnya apa yang diperbuat oleh pelanduk tersebut dalam ayatnya yang ke 25, tetapi yang 26, pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara bisa bayangkan bagaimana susahnya, bagaimana jerih payahnya dia menggali bukit batu itu, di sela-sela bukit batu itu, supaya dia bisa tinggal di sana, dia bisa bernaung di sana dari segala serangan-serangan binatang buas. Itu sebuah pemikiran yang smart, sebuah logika yang brilian untuk bisa survive di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Dia gali, dia buat lubang sampai dia bisa berteduh, bernaung di bukit batu tersebut, dan dia bisa menikmati aman dan nyaman di sana dari segala serangan musuh. Jadi jangan bilang aku kecil, aku tidak bisa apa-apa. Engkau bisa kalau engkau mau. Pelanduk ini dia menggali, tentu dia menggali dengan apa? Dengan tangannya biasa, seperti kita. Dia gali pelan-pelan. Orang badannya kecil, dan akhirnya berhasil. Artinya harus memiliki kemauan yang kuat. Saya harus berhasil. Saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Walaupun saya biasa, walaupun saya orang biasa, tapi dengan kemauan keras, saya pasti bisa sukses. Itu inspirasi dari pelanduk. Yang ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Tidak ada yang pimpin, nggak ada yang komandoin, nggak ada RT-nya, nggak ada RW-nya, nggak ada lurahnya, nggak ada satpamnya, nggak ada polisinya, nggak ada presidennya. Tapi mereka bisa berbaris teratur secara tertib. Ini hikmat buat kita. Jadilah pribadi yang terpimpin. Jangan suka menabrak aturan, dan jangan suka buat aturan baru menurut seleramu. Belalang itu mereka terpimpin dengan sendirinya, secara alamiah. Instingnya mengajarkan dia seperti itu. Apalagi kita manusia, ya kan? Kita harus belajar tertib. Kalau antri, ya budayakan antri yang baik-baik. Jangan suka demo, jangan suka bikin ricuh, bikin ribut. Itu bukan pribadi manusia yang terpimpin. Jadi kalau ada orang-orang yang suka recok, yang suka bising, yang suka menabrak aturan, yang hidup seenaknya, engkau perlu berguru kepada belalang yang tidak punya pemimpin, tidak punya presiden, tidak punya kapolri, tidak punya menteri, tapi mereka hidup tentram, terpimpin. Kenapa? Karena memang mereka punya insting untuk itu. Jadi kita pun punya insting berbuat baik, damai, tertib, teratur, musyawarah, itu udah diatur semua kan. Tapi hanya orang yang sering melanggar, banyak orang yang sering menabrak aturan tersebut. Itu pelajaran dari belalang. Yang keempat, cicak. Cicak ini yang kita anggap sepele. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Jadi kalau sejak saat ini engkau yang belum paham, belum mengerti, kalau engkau melihat cicak, pandanglah secara benar dan perhatikanlah binatang yang kecil itu
yang suka nongkrong di tembok atau di asbes rumah. Dia kecil, dia tidak punya kekuatan. Tapi Alkitab sudah menuliskannya bahwa cicak yang kecil itu dia ada di rumahmu, dia pun ada di istana presiden, dia pun ada di istana negara. Sahabat dan pemirsa, saya sampai hari ini belum pernah menginjakkan kaki ke istana presiden. Di halamannya aja pun belum pernah. Kalau cuma lewat di jalan raya ya pernah lah. Itu di jalan raya cuma lewat doang, karena saya pernah tinggal di Jakarta. Karena di situ kan ada penjaga begini, tegap begitu kan. Jadi kita nggak bisa dekat-dekat. Tapi cicak ada di dalam, bukan di luar lagi. Cicak ada di istana presiden, di istana raja-raja. Dan bukan cuma di istana Presiden Republik Indonesia, di seluruh dunia. Karena Alkitab sudah menuliskannya. Hikmahnya apa buat kita saudara pemirsa? Jangan suka menyepelekan. Jangan suka meremehkan. Jangan suka merendahkan orang karena orang itu kulihat lemah. Mungkin pekerjaannya tukang bersih-bersih atau tukang bersih-bersih jalan, atau busboy, atau security, atau pasapam, atau pekerjaan-pekerjaan yang sepele menurut saudara. Jangan menganggap orang sebelah mata kepada yang seperti itu. Karena Alkitab memberikan sebuah contoh gambaran tentang cicak yang lemah ini. Tapi dalam kelemahannya itu, dia pun bisa ada di sini. Dia ada di rumahmu, dia ada di kantormu, dia ada di istana presiden, di istana raja-raja. Jadi mari kita menimba ilmu dari keempat binatang kecil ini, supaya ke depan kita lebih bijaksana, berhikmat menjalani kehidupan kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati.